Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di debat akademik yang mengangkat topik penting dalam metodologi riset keuangan, yaitu apakah metode kuantitatif lebih unggul dibandingkan dengan metode kualitatif dalam penelitian pasar modal. Saya, Dedi Alwi, akan membantu jalannya diskusi ini. Telah hadir dua rekan saya. Yang pertama adalah Cades Putra yang akan mendukung metode kuantitatif dan rekan saya yang kedua adalah Farid Azi yang akan mendukung metode kualitatif. Mari kita mulai sesi ini dengan paparan dari pihak yang mendukung metode kuantitatif. Kali ini saya akan memberikan pendapat bahwa metode kuantitatif itu sebenarnya lebih unggul dalam hal riset pasar modal. Ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama tentunya sesuai dengan sifat data pasar modal itu sendiri. Kenapa? Karena pasar modal itu menghasilkan data numerik dalam jumlah besar seperti harga saham, volume perdagangan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, objektif dan terukur. Karena dengan alat statistik seperti regresi, time series, dan modal ekonometrik, peneliti bisa menghindari bias subjektif dari subjek-subjek dan nilai-nilai data numerik yang ada pada pasar modal. Yang ketiga, memberi generalisasi. Jadi, hasil kuantitatif itu dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Yang penting untuk pengambilan kebijakan. Dan keempat, tentunya dukungan teknologi. Banyak sekali tools-tools seperti eViews, SPSS, Python yang memungkinkan analisis lebih cepat dan akurat. Baik, terima kasih Cades atas pendapatnya. Sekarang kita coba simak pendapatan yang pro terhadap metode kualitatif. Terima kasih. Saya menghargai argumen dari teman saya, Kadis Putra, tetapi saya yakin bahwa metode kualitatif juga sangat penting dan bisa lebih unggul dalam beberapa konteks riset pasar modal. Yang pertama, mengungkap aspek psikologis dan sosial. Banyak keputusan investor tidak rasional. Kualitatif bisa menggali faktor emosional, persepsi resiko, dan bias kognitif yang tidak bisa dijelaskan oleh angka. Yang kedua, mendalami konteks. Studi kasus dan wawancara mendalam bisa mengungkap bagaimana investor menanggapi krisis atau rumor pasar. Yang ketiga, cocok untuk fenomena baru. Misalnya, pengaruh influencer TikTok terhadap minat beli saham. Ini lebih dapat diteliti secara kualitatif karena masih minim teori dan juga data. Yang keempat, komplementer dengan metode kuantitatif. Bahkan banyak peneliti sekarang menggunakan mixed method karena kualitatif memberikan penjelasan terhadap hasil kuantitatif yang dingin. Jadi, pendekatan kualitatif tidak kalah penting dan dalam konteks justru lebih unggul karena menjawab mengapa di balik angka-angka. Baik, terima kasih rekan-rekan karena sudah memaparkan segala pendapat dari berbagai sudut pandang. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperdalam diskusi kita. Yang pertama, untuk metode kuantitatif. Jadi Cades, satu hal yang saya tanyakan, bagaimana Anda menanggapi kritik bahwa metode kuantitatif ini terlalu kaku dan mengabaikan aspek sosial dan psikologis investor? Oke, baik, Mas Dedi, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Kalau saya sampaikan, memang kritik tersebut bisa dikatakan valid. Namun, sekarang banyak pendekatan behavioral econometrics yang menggabungkan aspek psikologi ke dalam model statistik. Misal, dengan pengukuran sentimen pasar menggunakan analisis media sosial, lalu memasukkannya ke model prediksi harga saham. Jadi, menurut saya kuantitatif pun berkembang untuk mengakomodasi aspek sosial, Mas Dedi. Bagaimana menurut rekan Faris yang mengatakan bahwa metode kualitatif itu terlalu subjektif? Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Benar sekali, Mas Dedi. Kualitatif lebih fokus pada konteks spesifik, namun validitas kualitatif terletak pada kedalaman, bukan hanya kuantitas. Selain itu, teknik triangulasi, member checking, dan audit trail membantu menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil. Jadi, meskipun tak bisa digeneralisasi, ia bisa menjelaskan fenomena fenomena yang sangat kompleks. Itu menurut saya, Mas Dedi. Terima kasih atas kedua rekan pembicara atas diskusi yang konstruktif. Untuk rekan-rekan mahasiswa, semoga perdebatan ini membantu kalian dalam menentukan metode penelitian yang paling sesuai. Umpan balik dari saya sebagai moderator, yang pertama adalah argumen kuantitatif sangat kuat dalam aspek teknis dan numerik. Yang kedua, argumentasi kualitatif sangat menggugah dalam aspek perilaku dan realitas di lapangan. Keduanya penting tergantung fokus dan desain penelitian. Sekian debat kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.